Apa hukumnya berwudu di WC? Apa hukumnya membunuh nyamuk di masjid? Ini ada pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, sahabatku semua. Hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustadz Sholihin Salam. Dan hari ini kita bertanya lagi. Hari ini pertanyaan kita ada 3 untuk beliau. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Apa kabar pian? Alhamdulillah baikan aja. Alhamdulillah pian mau Guru nantinya bersama ulun lagi kan di dalam channel Bahasin Segap. Barakallahu fikum. Jadi hari ini ulun ada pertanyaan lagi untuk pian. Ada 3 pertanyaan. Jadi langsung aja. Pertanyaan pertama, apa hukumnya berwudu di WC? Berwudu di WC. Berwudu di WC harus kita bahas dulu apa itu wudu, apa itu WC. Ya. Wudu itu kan artinya ibadah, itu bersuci untuk melaksanakan ibadah. Berarti dia adalah ibadah. Kemudian WC adalah tempat pembuangan kotoran. Artinya kada pantas kita melaksanakan ibadah di dalam sesuatu yang kotoran, itu tidak pantas. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya berwudu di WC termasuk daripada makruh. Sesuatu yang dimakruhkan dalam berwudu. Makanya sepantasnya kita ketika berwudu kita pilih tempat yang tidak di situ membuang kotoran. Kita berwudu di tempat yang di luar WC misalnya. Karena kan ketika kita berwudu kita membaca doa, membaca zikir dan lain sebagainya, maka zikir di dalam WC itu tidak diperbolehkan. Gitu. Berarti di dalam WC itu termasuk daripada kalimat Allah tidak boleh juga lah. Tidak boleh. Oh iya. Jadi hukumnya makruh. Hukumnya makruh buat wudu di dalam WC. Selagi kita ada kamar mandi lebih baik di kamar mandi lah. Itu tidak boleh kan juga lah. Di tempat yang lebih baik di luar daripada kamar mandi kah? Kalau kamar mandi tanpa WC kan ada kan kamar mandi itu yang bahalat. Itu bagaimana kalau wudu di dalam kamar mandi juga? Itu kan termasuk istilahnya pembuangan kotoran juga di situ. Memang kita kadang membuang kotoran besar, kotoran kecil juga di situ kita pakai. Makanya lebih baik kita di luar daripada kamar mandi. Tapi kalau memang tidak ada tempat yang lain, kita memang kebiasaan misalnya di WC aja, ya boleh aja tapi makruh. Lebih baik kita jangan di situ. Oh, berarti walau di kamar mandi ataupun di kamar WC, di WC lebih bagusnya di luar daripada itulah. Iya. Intinya. Berarti kamar mandi dengan dengan WC hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Selagi kita bisa mengolah ya kan, mengolah tempat wudu di luar. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi ini pertanyaan yang kedua. Apa hukumnya membunuh nyamuk di masjid? Membunuh nyamuk di masjid. Nyamuk ini kan kalau dibunuh jadi najis. Jadi bangkai. Dan masjid tempat ibadah yang tidak boleh dibawa najis ke dalamnya. Tidak boleh kita najisi itu masjid. Maka tapi para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan boleh aja membunuh sesuatu yang mengganggu seperti kutu, seperti nyamuk, tapi langsung dibuang keluar. Jangan sampai dibiarkan di dalam masjid. Kayak itu. Jadi jangan sampai kita mengkotori masjid dengan bangkai nyamuk dan sebagainya, karena itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalkan nih, di saat kita di dalam masjid itu ada nyamuk nih. Pas setelah itu kan kita pukul nih.
darahnya itu berarti kita tidak boleh sholat kah atau kayak apa? Darah dari darah dari nyamuk itu. tadi kan, apakah itu sudah najis atau kayak apa? Itu kan najis, tapi kalau darah beda, darah sama bangkai nyamuk. Kalau bangkai nyamuk itu tidak dimaafkan di bawah salat, harus dibuang. Tapi kalau darah selama itu sedikit itu dimaafkan untuk dibawa salat. Tapi lebih bagusnya ya dibasuh saja, selama kita kalau membasuh dibasuh aja. Betul. Alhamdulillah kan sudah terjawab. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Apakah bangkai semut dapat menajiskan? Bangkai semut. Bangkai semut ini kan termasuk bangkai-bangkai yang tidak mengalir di situ darahnya. Artinya ketika dipotong tidak ada darah yang mengalir. Itu kata ulama termasuk bangkai-bangkai yang dimaafkan ketika terjatuh ke dalam air. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwasanya jangan sampai ada kesengajaan di dalam melemparkan bangkai tersebut ke dalam air. Artinya selama kita kada sengaja atau kita ketika menaruh gula untuk membuat membuat air minum, kopi, membuat teh, lalu di situ kita menemukan bangkai semut, maka itu tidak menajiskan, dimaafkan, ma'fu, termasuk bangkai-bangkai yang berarti yang tidak kada apa-apa lah. Kada apa-apa, selama kita kada sengaja melemparkan Semut tadi tuh. Semut tadi ke dalam, semut yang mati tadi. Ya itu. Alhamdulillah. Jadi ini kawan-kawan, alhamdulillah kan 3 pertanyaan tadi udah terjawab. Udah dijawab Ustadz Solihin Salam. Mudah-mudahan anak maupun kalian semua bisa menerapkan keseharian dan bisa melaksanakan apa-apa yang hukum atau yang disunnahkan. Mudah-mudahan lain waktu bisa bertemu lagi dengan beliau dan dapat ilmu dari beliau. Jadi cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.